Arah dari dosa. Karena beliau memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai figur contoh atau uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, yang berharap perjumpaannya dengan Allah, akan mencontoh Rasulullah. Maka sebagai figur contoh haruslah sempurna. Akan tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah juga manusia. Manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau akan menjadi contoh, contoh itu harus yang baik, maka setiap melakukan kesalahan sebagai manusia langsung Allah tegur, langsung Allah jaga supaya tidak berkelanjutan dosanya. Misalnya ketika Rasulullah merengut apa? Cemberut, ya, cemberut, bermuka asem pada saat ada seseorang datang kepada Rasulullah minta diajari tentang Islam, yang menurut pandangan beliau orang ini tidak lebih penting dari orang yang sedang beliau ajak bicara. Jadi Rasulullah sedang berbicara dengan seseorang yang dianggapnya ini penting orang ini. Lalu ada orang datang, minta diajari tentang Islam. Rasulullah tidak segera merespon. Itu salah. Tapi itu manusiawi, pantas. Mungkin hitungan manusia pantas-pantas aja gitu ya. Pantas-pantas aja. Mungkin entarlah gitu. Tapi itu tidak baik, tidak baik. Maka Rasulullah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka, dan seterusnya. Apa engkau bermuka masam ketika ada orang, maaf orangnya tunanetra kebetulan, yang datang kepadamu untuk membersihkan diri, bertaubat, minta diajari Islam, bagaimana caranya bertobat nih atas dosa-dosa ini. Rasulullah enggak langsung merespon, ditegur. Jadi Rasulullah enggak dosanya enggak lanjut gitu ya. Ditegur langsung insaf, astagfirullahaladzim. Iya ya. Perlu juga dilayani. Itu satu contoh.
Contoh lain, Rasulullah itu pernah mengharamkan madu. Karena salah seorang istri Rasulullah itu cemburu kepada salah seorang istri, kalau nggak salah Zainab. Rasulullah itu kalau ke rumah Zainab berlama-lama, lebih lama daripada mampir ke istri-istri yang lain. Apa sebabnya? Sebabnya Rasulullah kalau ke rumah Zainab dikasih madu. Jadi Rasulullah harus menyempatkan diri untuk menghabiskan hidangan madunya. Jadi agak lama. Yang lain, kalau rumah Zainab agak lama nih Rasulullah gitu. Jadi yang lain pun sama-sama menyiapkan madu. Ya, Rasulullah lama juga. Ikutnya perang madu. Gitu. Sini madu, sini madu. Gitu. Nah, ini jadi sesuatu yang ini nih, sesuatu yang tidak sehat gitu ya. Sesuatu yang tidak sehat. Padahal Rasulullah itu di rumah Zainab itu bukan sekedar karena madu. Tapi Zainab itu perlu pembinaan lebih intensif. Jadi tanggung jawab seorang suami itu membina istrinya. Kalau istri lebih dari satu ya istri-istrinya harus dibina. Dibina. Bukan sekedar untuk mampir. Nah, ini pembinaan di tempat Zainab. Kalau nggak salah, mohon maaf, lupa nih Zainab apa. Zainab itu agak lama gitu. Dikiranya karena ada madu. Gitu. Maka yang lain pada nyiapin madu. Enggak biasa-biasanya. Mampir sini ada madu. Mampir sini ada madu. Ini ada madu. Ini madu. Oh, rupanya itu. Maka Rasulullah nyatakan, mulai hari ini saya haramkan madu. Langsung turun ayat menegur. Wah. Jadi tidak pantas bagi seorang Rasul untuk mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah. Allah enggak melarang, Nabi enggak berhak melarang. Oh, Nabi aja enggak berhak melarang, kalau Allah tidak melarang. Itu. Jadi kalau bikin aturan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah. Rasulullah sadar, astagfirullahaladzim. Dicabut. Langsung saat itu juga. Dicabut. Nah, enggak jadi haram. Ya, itu. Jadi madu tetap manis. Yang pahit dimadu. Bagi perempuan. Gitu. Bagi laki-laki memadu. Bikin susah. Kalau tidak siap, harus membagi ekonomi ya. Baik, jadi Rasulullah mah begitu baru mau salah aja udah langsung ditegur sehingga tidak sempat dosa. Kalau kita tidak, kita diberi jeda waktu untuk bertobat. Ketika kita salah, kan tegurannya udah lengkap soalnya. Tegurannya itu sudah lengkap, dibukukan dalam Al-Qur'an. Kan waktu Rasulullah belum lengkap ya, belum turun semua. Jadi kalau kita tegurannya itu sudah ada, Al-Qur'an, itu teguran buat kita. Caranya baca. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kalau kita memahami Al-Qur'an, maka nanti bahkan sebelum melakukan udah tahu, oh ini nggak boleh karena Allah sudah menegurnya. Jadi sebetulnya kita juga bisa lebih bagus, bisa bagus seperti Rasulullah. Kalau Rasulullah tegurnya langsung, kalau kita sebelum melakukan sudah ada tegurannya.
sudah ada tegurannya. Jadi mudah-mudahan kita kalau beruswah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga akan bersih seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memahami Al-Quran, cuman nggak boleh GR, tidak boleh GR. Buat Bapak GR tahu ya Pak GR? Oh, kan GR yang jawab anak-anak apa GR? Wah, ketinggalan zaman kalau anak-anak tidak, anak-anak milenial nggak tahu istilah GR. Kalau orang kolonial pantas. Nah, kalau milenial gede rasa. Nah, nggak boleh kita gede rasa. Gede rasa, merasa suci, merasa bersih, merasa soleh. Gak boleh. Ya, orang yang merasa baik itu orang tidak baik. Orang yang merasa soleh itu orang yang salah. Orang yang merasa salah itulah orang soleh, Pak. Ya, orang yang merasa salah itulah orang soleh. Karena kita nggak lepas dari kesalahan, maka kita harus merasa salah. Dengan merasa salah, kita akan bertaubat. Maka bertaubat itu merupakan bagian atau cabang dari iman. Ini bertobat artinya kembalinya seorang hamba Allah ke jalannya, ke jalan yang benar atau siratal mustaqim, setelah menyadari kesalahannya. Ini jalan sudah dikasih tahu oleh Allah. Ya, Allah sudah menunjukkan wahadainahun najdain. Allah menunjukkan dua jalan. Ini Allah tunjukkan. Kita semua, temannya yang nunduk tolong ditegakkan. Bagus, tegak. Gini ya. Wahadainahun najdain. Allah menunjukkan dua jalan. Jalan yang namanya siratal mustaqim atau jalan lurus. Ada jalan namanya siratal dhalin, jalan yang bengkok. Allah tunjukkan, nih kalau ngikuti jalan lurus nanti akan sampai kepada mardotillah, keridoan Allah. Stasiunnya namanya surga. Itu. Kalau jalan yang namanya siratal dhalin, stasiunnya namanya neraka. Udah dikasih tahu. Imma syakuro, ada yang bersyukur mengambil jalan yang lurus. Wa imma kafuro, ada yang kufur ngambil jalan yang bengkok. Diberitahunya dari sekarang. Udah ada dalam Al-Quran. Itu surat pemberitahuan. Ini jalan lurus, surga. Ini jalan bengkok, neraka. Ini jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat. Ini jalan yang sudah diikuti oleh orang-orang yang dilaknat, yang dibenci oleh Allah. Fir'aun, Namruz, Abraha, Abu Jahal.
Abu Lahab, nih Nabi Muhammad, Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, Hasan, Husain, Umayyah, Muawiyah, terus Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Om Ikram Sumarna. Insya Allah. Lu kasih tahu. Tapi kadang-kadang kita udah ngambil jalan lurus. Sesuai janjinya, sesuai permintaannya dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Kita ikuti jalan lurus. Tapi kadang-kadang namanya manusia, Pak. Gak lupa. Kesleo. Tijali ya. Atau ada pesona lain. Di luar ada pesona lain. Dada. Nah itu pengen belok kanan, pengen belok kiri. Begitu belok kiri, insaf. Kita jalannya salah nih. Ini kan dosa nih. Balik sini. Astagfirullahaladzim. Balik ke sini. Itu namanya taubat. Itu. Dan lurus, kita jalan sini, tahu-tahu membengkok. Sadar, astagfirullahaladzim, balik. Namanya taubat. Taubat, balik lagi, bengkok lagi. Sadar lagi, taubat lagi. Udah taubat, balik lagi. Itu namanya apa Pak? Taubat sambel. Pedas, enak. Pedas tapi enak. Nah itu dia. Karena pesona tadi ya. Ini khawatir. Khawatirnya pas lagi bengkok, lagi enak-enaknya dengan pesona. Allah cabut nyawanya sesuai dengan jadwal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk, di tempat yang buruk karena lagi melenceng. Ini khawatir. Jangan sampai kita mengalami seperti itu. Makanya salah satu doa di tahiyat akhir, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam keadaan beragama padamu, dalam keadaan Islam. Islam itu siratal mustaqim. Tuh. Ya. Taubat harus diikuti dengan usaha sekuat tenaga untuk tidak mengulanginya. Pokoknya taubat itu, ya taubat yang benar seperti taubatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Halo. Jangan ngobrol, Dul, jangan ngobrol, Dul. Jangan ngobrol ya. Pakai pecinya Dul. Nih si Mahmud, bangun. Pakai pecinya Mut. Oh iya dah. Oke. Taubat yang baik, taubat yang benar itu biasa disebut taubatan nasuha. Ada panasuha nggak sini? Dulu pemain sepak bola namanya Nasuha. Asalnya dari Persija dulu, terus jadi pemain nasional sepak bola namanya Nasuha. Alhamdulillah dia jadi
salah seorang penyantun anak-anak yatim di tempat saya itu, Pak. Alhamdulillah gitu ya. Taubatan nasuha itu seperti taubatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gimana ceritanya? Umar itu dulu tukang minum, Pak. Ya, minumnya kayak gini. Yang tukang minum arak, minum minuman keras. Bahkan bukan sekedar minum, tapi juga membuat. Produsen. Dia bikin minuman keras, dia minum sendiri, dia juga jual ke orang-orang. Di rumahnya banyak bergalon-galon minuman keras. Kenapa? Dulu kebiasaan orang-orang jahiliyah ya minum minuman keras. Kalau orang belum ikut minuman keras, itu dianggapnya culun, cemen, ya dianggapnya enggak gaul, gitu. Termasuk yang sering dikata itu Rasulullah Muhammad, karena Muhammad anaknya Abdullah, cucunya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kan orang kaya, masa sih nggak ikut-ikutan ngedring gitu. Nah, jadi Nabi Muhammad walaupun belum jadi nabi, itu nggak pernah menyentuh minuman-minuman keras yang masyarakat saat itu semuanya pada minum. Konon yang tidak minum itu ya Muhammad bin Abdullah, Utsman bin Affan, sama Ali bin Abi Thalib. Kalau yang lain-lainnya pada minum, karena itu budaya biasa gitu ya, biasa aja minuman itu. Umar itu jagonya. Tapi setelah larangan turun tegas, Rasulullah kemudian membacakan suruh meninggalkan minuman keras, maka Umar bin Khattab bertaubat. Taubatnya itu bentuknya satu, berhenti minum. Dua, membuang minuman kerasnya, sisa-sisanya. Sisanya berapa? Segudang. Karena dia pemilik ya, itu dibuang semua. Nah, bukan tanggung ngabisin ini biar laku gitu. Enggak. Ya, itu dibuang semua. Sisanya yang ada di gudang itu ditumplekin semua ke got. Buang. Bukan ini kita mau tutup pabrik nih, cuci gudang. Ayo obral murah. Enggak ya. Tapi dibuang. Lalu kemudian melarang teman-temannya. Jangan minum. Loh, gimana Umar? Kamu kan dulu yang nawar-nawarin minum. Ya, sekarang kok melarang? Ya, sekarang udah ada larangan. Bertobat. Jadi dia berhenti, dia membuang sisa minumannya, dia melarang teman-temannya, dan kemudian dia istighfar. Minta ampun kepada Allah. Itu namanya taubatan nasuha. Minumannya tinggal seperempat nih. Woi, dilarang minuman keras. Wah, iya ya. Aduh, tanggung nih. Habisin dulu gitu. Itu nggak boleh tuh. Ya. Taubatan nasuha. Mesti diikuti dengan usaha-usaha sekuat tenaga untuk tidak mengulanginya, untuk tidak melanjutkannya. Dalam surat An-Nur atau surat ke-24 ayat ke-31 dinyatakan wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun.
Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Taubat itu supaya beruntung. Apa untungnya? Untungnya finish di jalan yang benar. Nah, lurus sampai finishnya di mardotillah, keridoan Allah. Itu keberuntungan, dan itu keberuntungan besar. Keberuntungan besar. Sebab apa? Sebab sirotol mustaqim itu tadi gambarannya aja kayak apa? Gambaran sirotol mustaqim. Orang suka menceritakan titian rambut dibelah 7. Oh, kecil banget. Nah, saking susahnya untuk dititik, untuk dijalani, kecil banget. Banyak orang yang baru meniti setitik jatuh, nyemplung ke neraka. Udah agak jauh nyebur. Di tengah-tengah ada yang jatuh, bahkan udah mau mencapai garis finish nyemplung juga. Siratal mustaqim itu Islam. Banyak orang yang berislam itu pada awalnya aja. Awalnya Islam, begitu di dalam Islam kagak enak, alah malas ke Islam. Wah, harus bangun pagi, sholat, lagi kerja asik-asik, sholat, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, sholat kok dikit-dikit nih. Siapa tuh pelawak siapa yang ngomong gitu? Dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, sholat kok dikit-dikit. Ya itu, ya. Harus ngaji, harus sedekah, harus puasa. Ya Allah, sebulan kita nggak boleh makan siang, lapar, apa-apaan ya, berhenti aja. Itu banyak yang begitu. Ada yang udah soleh di tengah tahu-tahu balik. Ada yang udah mau mati. Iya. Itu gambaran sirotol mustaqim tuh seperti itu. Maka kita minta tolong pada Allah, ya, minta tolong pada Allah supaya kita bisa sampai finish dengan baik. Allahumma tawaffana bisolihin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan soleh. Dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian pada Allah dengan taubat semurni-murninya. Nasuha itu artinya murni, tidak kecampur apapun. Jadi taubat itu harus murni, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, cuman karena kesadaran. Sadar kita ini salah. Soal kesadarannya melalui keilmuan. Ada yang ngasih tahu, kemudian sadar. Tapi yang ngasih tahu itu nggak maksa, cuma ngasih tahu, Pak itu keliru Pak. Oh iya, astagfirullahaladzim. Bukan karena Pak itu keliru, balik. Kalau nggak balik kamu, nah itu namanya nanti taubatnya nggak nasuha. Kita cukup memberitahu. Fazakir anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Sampaikan, engkau hanya sekedar menyampaikan. Tidak ada perintahmu untuk memaksakan. Itu karena apa? Supaya orang-orang yang bertobat itu memang taubatnya karena kesadaran. Dalam surat Az-Zumar atau surat ke-39
ayat yang ke-54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab. Ayatiyakumul azabu summa la tungsarun. Dan kembalilah kamu semua kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tak dapat ditolong lagi. Jadi sebelum kita diazab, sebelum kita dilaknat oleh Allah, karena kalau azab sudah turun, sudah diberikan, nggak bisa kita minta tolong lagi. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi Maaf. Kita ini sekali lagi kita sadari kita banyak salah. Kita banyak salah, kita banyak dosa. Kita alhamdulillah enggak diazab. Belum diazab. Masih dijor aja. Ada orang pemabuk, enggak diazab oleh Allah. Belum diazab. Ada tukang maling. Nah, ada orang yang korupsi berapa triliun, enggak diazab, dia masih makan enak-enak aja. Enggak. Iya, itu lagi masih diberi kesempatan oleh Allah. Diberi kesempatan untuk bertaubat. Kita ini diberi kesempatan sampai kapan? Sampai menjelang sakaratul maut. Hanya, nah, mana tuh bunyi hadis Nabi? Tubu ilallahi qablal maut wa qumu ila sholati qablal faut. Bertobatlah kepada Allah sebelum mati. Tegakkanlah sholat sebelum habis waktunya. Allahu Akbar, segera. Allahu Akbar, entar. Baru azan. Nunggu komat. Komat masih entar juga. Entar. Tahu-tahu habis waktunya, itu dia. Masya Allah. Jadi bertobatlah sebelum mati, sholatlah sebelum habis waktunya. Itu nanti dosa itu. Orang yang kehabisan waktu tanpa uzur. Syaratnya, ya. Lalai. Itu dosa. Apalagi sampai bukan lalai lagi, bukan celaka lagi nih kalau misalnya zuhur jam 12, azan sudah terdengar. Kita agak sibuk-sibuk banget. Cuma lagi tanggung nih, dapat inspirasi. Lagi ada enak ditulis, ini bagus nih. Setelah tanggung, tahu-tahu asar. Dulu ajar asar lagi, itu nggak bisa dikodok, Pak. Nggak bisa dikodok. Dan nggak ada gantinya. Ini dosa besar ya, dosa besar. Kalau masih sholat, belum asar nih, asarnya tinggal 10 menit lagi sholat. Itu termasuk yang lalai. Lalai nih. Ya celaka, sholatnya aja celaka. Kalau ini udah nggak celaka lagi tadi yang lewat itu, enggak ada gantinya. Ya ada maaf bagimu lagi. Dulu dikasih waktu kok, kasih rentangan waktu. Sholat subuh ada waktunya, jedahnya dari jam berapa tuh? Jam 5 kurang seperempat ya? Jam 5 kurang seperempat sampai jam 6 misalnya. Tuh muncul matahari. Jam berapa suruh? Jam 6 misalnya.
dikasih tahu, set waktunya. Nah, ini lewat jam 6, udah matahari udah sepenggala, sholat. Bukan adaan lagi, tapi kawanan. Nah, jadi dalam surah Az-Zumar itu kita disuruh kembali kepada Allah dengan berserah diri sebelum kita diazab. Karena kalau sudah diazab, udah nggak bisa ampun-ampun lagi. Orang udah nyemplung ke neraka. Nyemplung ke neraka. Itu orang-orang kafir, orang-orang yang banyak dosa itu ngeluh, teriak-teriak. Ya laitani kuntu turaba. Surat Am-ayat 1 paling akhir gitu. Orang-orang kafir berteriak, ya Allah, mendingan aku dulu jadi tanah aja deh, gak usah jadi manusia. Kalau jadi manusia mah ini ada akibat. Nah, kalau di tanah kan udah diinjak-injak tuh, diam aja gitu. Nah, karena kita walaupun dari tanahnya sudah dibentuk, tanahnya sudah ditiupkan roh, jadilah manusia, ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya ibadah. Kalau ibadah dilaksanakan, Allah kasih hadiah, sorga. Kalau ibadahnya nggak dilaksanakan, dapat siksa, azab. Ketika sudah diazab oleh Allah, nggak bisa lagi bertaubat. Jadi kita alhamdulillah nih Pak, punya Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Dosa kita masih disimpan oleh Allah, belum direalisasikan dalam bentuk azab. Nunggu nanti. Tunggu. Bahkan dosa-dosa harian pun masih bisa dihapus. Berbuat dosa, istighfar, astagfirullahaladzim, dosa dihapus. Astagfirullahaladzim. Sholat kita menghapus dosa-dosa kita. Haji kita menghapus dosa-dosa kita. Puasa Arafah kita menghapus dosa-dosa. Itu jangan sia-siakan kesempatan-kesempatan untuk mendelet dosa-dosa kita. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau ini orang yang dijamin tidak berdosa dan pasti akan masuk surga, tetap beristighfar. Gak tanggung-tanggung istighfarnya Rasulullah itu sah. Sehari mencapai 100 kali. Alhamdulillah. Istighfar lagi. Sampai Aisyah tuh, ya Rasulullah, engkau istighfar mulu, minta ampun terus pada Allah, padahal engkau kan pasti masuk surga, diampuni. Apa kata Rasulullah? Aku malu ibadahnya enggak banyak tapi sudah dijamin surga. Jadi tuh. Jadi Rasulullah tuh pemalu kepada Allah dengan istighfar. Kita juga harus itu, jadi pemalu. Jangan malu-maluin. Jangan memalukan. Berdosa kok petang-tang gitu. Bangga dengan dosa-dosa. Kata Ebit, orang yang bangga atas dosa-dosa nanti Allah murka. Gitu. Iya, bosan melihat kita. Coba kalau kita Allah sudah bosan melihat kita, padahal kan maunya kita didekati oleh Allah. Tapi Allah bosan karena kita bangga dengan dosa-dosa. Tong, tahu nggak nih, Babe waktu muda, minuman apa yang belum dicobain? Bangga. Nah, itu namanya bangga dengan dosa-dosa. Malu, jangan diceritain lagi supaya tidak ditiru. Ya, ini Pak, saya main ke Muara Gembong. Jadi
ada saudara menikah dengan orang Muara Gembong. Di sana ada orang tua. Katanya dulu sih seumuran Pak Soekarno. Iya. Karena dia jadi temennya Pak Karno, Pak Nur Ali, Kiai Haji Nur Ali. Tua. Tapi ceritanya cerita itu mulu, Pak. Iya, masa lalu, masa premannya itu. Ini ada istrinya, ada menantunya, ada apa? Perempuan di sana tuh. Wah, gue datangin. Mau nggak tuh bininya anak lo jadi bini gua? Jangan be, dia lagi kagak bisa. Ambil, gua kawinin aja 4 hari gua tinggal, ganti lagi. Cerita begitu ke anak cucunya. Nah, itu namanya bangga dengan dosa-dosa. Ninggalin istri kok bangga gitu. Ya, jadi 4 hari, seminggu tinggal, ganti lagi gitu. Nih, gak boleh ya, tidak boleh bangga dengan dosa-dosa kita. Kita harus malu, kita tutupi. Itulah bentuk taubat kita. Nah, bagi orang-orang yang bertaubat, dosanya sebesar apapun, kata beliau, ibu minazambi kaman la zambalah. Wal mustaghfiru minazambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi. Orang yang benar-benar bertaubat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak berdosa. Seperti orang yang tidak berdosa. Padahal ini dulu dosa. Tapi begitu taubat, dihapus dosa-dosanya. Seperti orang tidak pernah berdosa. Siapa yang tidak pernah berdosa? Bayi. Ya, itu. Jadi kita kayak bayi lagi. Putih catatannya tuh. Enggak ada dosa. Insya Allah. Ya. Orang yang memohon ampunan dari dosa tapi tetap melakukannya adalah seperti orang yang mengejek Tuhannya. Taubat sambal tadi ya. Taubat tapi melakukan lagi. Taubat lagi. Balik lagi. Itu sama seperti mengejek Allah. Balik maning. Mabok maning. Nah itu, jangan. Kata Rasulullah, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Hatiku lengah, maka aku beristighfar 100 kali dalam sehari. Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Karena merasa hatinya lengah. Ya, padahal dijamin tuh masuk surga. Ya, Bapak, Ibu-ibu, kita harus banyak-banyak istighfar. Bukan istighfar dalam bentuk ucapan astagfirullahalazim, tapi betul-betul jiwa kita, pikiran kita, dan perbuatan kita tidak melakukan lagi dosa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Perlu disadari bahwa sekalian, istighfar itu, minta ampun itu, ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang diterima taubatnya
Seperti taubatnya Nabi Nuh, Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kesulitan karena dia ditelan oleh ikan. Bayangkan ikan, perut ikan ya, walaupun ikannya gede ya sempit juga, sudah sempit, bau amis di dalam di dasar laut, dingin, gelap, pengap, bau amis. Lalu istighfar, minta ampun pada Allah atas kesalahannya. Apa kesalahannya? Kesalahannya dia mutung. Do you understand of mutung? Mutung bahasa mutung is purik. Purik alias ngambek. Ngambek. Dia berdakwah, itu melaksanakan tugas Allah, berdakwah. Itu umatnya pada bengal. Dia ajak ngaji pada ngantuk. Itu Nabi Yunus tuh Pak, umat Nabi Yunus ceritanya pada ngantuk. Ya. Allah a'lam bishawab. Manusia. Namanya juga manusia. Pada ngantuk, udah gitu pada bengal, pada ngelawan, gak mau taat kepada Allah. Ini umatnya. Akhirnya dia dia menyimpulkan diri, orang sini mah gak bisa deh, diajak bener deh, kabur. Dia tinggalkan kaumnya, dia tinggalkan umatnya. Wah, di sini mah mungkin gak cocok, pergi dia. Pergi naik perahu. Ini diuji oleh Allah, musibah. Perahunya karam. Pecah apa karam itu? Ya kayak kapal Titanic. Disamber sama ikan. Nah, kalau di Al-Quran sih namanya ikan nun. Nah, siapa hiu apa paus? Ya, hiu lah gitu. Oh, baby sak, baby sak gitu. Masuk. Udah masuk dalam perut. Oh, gelap, pengap, bau amis, dingin. Lalu berdoa kepada Allah dengan menyesal. Ini kuntu minazolimi. Sungguhnya aku ini orang yang menganiaya diri, menzolimi diri sendiri, dapat tugas ditinggalkan itu. Dia menyadari, karena menyadarilah itu, kan kesadarannya itulah Allah terima taubatnya. Kelepek ikannya itu Pak, kelepek. Minggir, udah minggir celangap, keluar, selamat gitu. Allah terima. Itu. Tapi ada sama-sama di laut. Taubatnya nggak diterima. Tadi Nabi Yunus taubatnya di laut. Ini ada yang taubat di laut juga, tapi nggak diterima. Fir'aun ya. Fir'aun juga taubatnya di laut. Ngejar Nabi Musa. Nabi Musanya nyebrang sana ke Lampung apa kemana dia? Dia udah di tengah-tengah di Pulau Seribu nih. Tenggelam, begitu tenggelam udah tentaranya nggak bisa, ini menteri-menterinya nggak bisa, Luhut nggak bisa, Usap semua nggak bisa bantu semua. Dia baru bertobat. Aku mengakui Tuhannya Bani Israel. Gak jelas, belum mengakui Tuhan bagi dirinya, tapi Tuhannya Bani Israel, makanya Tuhannya Nabi Musa dan kawan-kawannya. Dia sendiri belum. Ya udah minta tolong. Ya, aku mengakui deh gitu.
nggak diterima oleh Allah. Udah sampai sini. Sebelum kita begini, ayo kita bertobat. Kita kan napasnya masih panjangan ya. Jangan sampai astagfirullah. Takutnya nggak nyampe. Dak gitu. Nah, takut apa keriting, apa waru, nggak tahu kan itu. Nauzubillah min zalim. Iya. Mari Bapak sekalian kita bertobat pada Allah atas dosa-dosa kita. Jangan merasa paling suci, jangan merasa paling soleh, jangan merasa paling benar. Akui bahwa kita ini manusia yang banyak salah. Astagfirullahaladzim. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita berakhir, barangkali ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Ya, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Nah, yang saya tanyakan kalau kita ini kan orang Indonesia, sementara kan tadi yang dikaitan Al-Quran dan Hadis itu bahasa Arab. Saya sedikit nyimpang dari ini. Teman saya itu pintar lah menurut dia. Dia pandai baca doa dan pandai. Setelah dia baca doa dan ngagullah bahasa kita apa dia bilang gitu ya. Saya tanya. Tadi yang disampaikan kepada teman-teman itu apa? Saya tanya biar mereka ngerti. Nggak tahu nih. Artinya dia belum tahu arti apa yang disampaikan. Baca ini. Dia udah sombong. Nah, udah sombong. Lalu apa kontribusinya kalau Anda percaya? Saya mau orang kayak gitu kan. Saya mah senang debat orang kayak gitu. Udah kayak gitu udah bangga, ente banget zaman Rasulullah itu kan apa 50 berbagai cerita banyak kan. Nah, di kita ini masih banyak orang kayak gitu menurut saya. Jadi banyak orang yang pandai bacanya dan merasa benar dan bagi padahal dia tuh ngerti. Iya nggak ngerti artinya kan. Berbacaannya doang, tapi udah kayak gitu kan. Bahkan menjudge seseorang bahwa Anda salah dan sebagainya. Itu bagaimana kan? Iya. Yang berhak mengejas itu kan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sendiri, situ ada orang sholat yang di sampingnya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu Rasulullah tidak mengejas dia orang munafik sebelum Allah mengejasnya, memberitahu itu ya. Pokoknya kita mah dia ikut sholat bersama kita, mau sholatnya karena mau pilpres, mau apa, wallahu alam bisawab. Pokoknya bentuknya dia ikut sholat, udahlah ikuti gitu. Terus adik, ya memang banyak ya fenomena masyarakat kita, umat Islam bangsa Indonesia itu Arabic sentris. Arabic sentris. Jadi terfokus pada bacaan Arab. Yang terkadang bahkan tidak mengerti pun dia aminkan. Nah, amin. Palanya dicetakin, amin. Ya, Masya Allah. Ya gitu. Nah, parahnya yang baca doanya juga nggak tahu. Apalagi yang jamaahnya. Karena udah belajarnya tekstual. Teksnya aja dihafalin teks saja. Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Terus habis ini doa ini, habis ini doa ini. Itu kan juga pakem gitu ya. Pakem itu aja terkadang yang bacanya sendiri nggak tahu. Wah, itu kalau bulan Ramadan doa kamilin. Ya. Itu pada nggak tahu juga artinya. Banyak ya, bukan semua, banyak.
Yang mengaminkannya apa lagi? Itu. Jadi hendaknya yang kita aminkan itu kita yang paham, karena doa itu adalah permintaan. Kalau kita sendiri tidak paham apa yang kita minta, ya nggak mungkin lah dikasih. Minta itu, minta apa? Gitu, gitu ya. Ya mau ngasihnya gimana coba? Oh, nggak ngerti ya, gitu. Nah inilah makanya doa panjang-panjang dipanjatkan setiap saat, tapi juga belum kabul-kabul. Karena salah satunya memang tidak memahami apa yang diminta. Ngajuin proposal, proposal kan permintaan, tapi yang ngajuin ini apa? Apa tujuannya proposal? Tahu, pokoknya itu aja lah, baca aja. Di sini gimana? Nggak ngerti. Bawa proposal nggak ngerti tujuan. Kan proposal kan biasanya panjang-panjangnya, mukadimahnya panjang. Padahal yang diminta sih paling lihat apa nih? Lihat angkanya doang kan. Oh, angkanya 3 juta buat renovasi kamar mandi gitu misalnya gitu. Ini apa? Ini Pak proposal pembangunan. Apa maksudnya? Anu Pak, nggak tahu saya Pak. Itulah seperti orang berdoa tidak ngerti apa yang diucapkannya. Udah. Ya. Betul, baca doa. Iya, benar Pak, benar. Cuman baca. Iya. Aduh. Oh, apal aja ya, baca. Betul, karena tidak dipahami. Jadi banyak kan baca doa, ya. Iya, insya Allah. Ya, itu fenomena ya Pak ya. Jadi, nafsan illa wus'aha. Kasabat suamiha. Iya. Yang pertama, doa itu adalah hak. Doa itu adalah hak. Ibadah itu adalah wajib. Tapi untuk beribadah itu hendaknya dilaksanakan dengan kemampuan maksimal. Ketika sudah berusaha dengan optimal, sekuat tenaga, terus kemudian kita tidak bisa mencapai target. Katakan, puasa Ramadan 30 hari misalnya. Kita udah berusaha menjaga kesehatan, sahur diakhirkan, makan dijaga, berbuka dengan teh manis ya. Udah berusaha dengan baik ya. Ya. Tapi di tengah jalan nggak kuat, sakit. Itulah kita minta kepada Allah. Rabbana la tu'akhizna. Jangan engkau timpakan dosa yang aku memang tidak mampu untuk memikulnya. Jangan engkau berikan beban yang aku sekiranya tidak bisa, tidak kuat untuk menanggungnya. Gitu. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. Jadi doanya juga kepada Allah minta diberikan amanat yang sesuai kemampuan kita. Doa ini hendaknya juga dengan diikuti usaha kita, jangan ngoyo. Kita jangan Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih.
Nah, ya Allah, jangan engkau beri amanat yang sekiranya aku nggak mampu. Sebenarnya jawabannya pada diri kita sendiri. Lo tamatan apa? SMA. Jangan kau pengen dapat jabatan yang sekiranya hanya untuk para sarjana dong. Gitu. Nanti kamu nggak mampu. Kan doanya tadi begitu. Jangan kau beri beban aku yang sekiranya tidak mampu. Gitu. Pertanyaannya kan kalau ngertinya ini. Iya, karena ngerti itu jadi. Tapi kalau nggak dipahami teks doanya hanya baca, tekstual, ya akhirnya nggak ngerti. Kamu tamatan SMP pengen jadi tukang, kamu jadi kenek dulu. Jadi kalau mudah-mudahan jangan suruh baca doa. Iya, mendoakan. Mendoakan. Supaya kabul sama-sama itu setiap doa yang dilantunkan kita juga paham sehingga kita amin. A-nya panjang, Pak. Amin. Kalau amin nanti itu 2024. Ya. Jadi harus amin. Semoga itu artinya idem tito. Idem dengan apa yang diucapkan. Itu. Lah, karena kitanya tidak mengerti, yang mengaminkan nggak ngerti, itu nggak dapat. Karena nggak paham. Jadi, supaya kita dapat doanya orang yang mendoakan, orang soleh yang mendoakan, itu pertama adalah orang yang satu channel. Satu channel, Pak. Sama-sama muslim. Yang kedua, tidak termasuk orang yang menggampangkan sholat. Nah, orang yang punya karakter menggampangkan sholat, maksudnya sholat mah nomor sekian lah, gampang lah, ntar bisa. Itu walaupun dia amin nggak dapat, Pak. Nggak nyambung, betul. Nggak nyambung, Pak, nggak connect ya. Ada ancaman dari Rasulullah bagi orang yang menggampangkan sholat, maka tidak akan mendapat bagian doanya orang soleh. Orang soleh berdoa nih, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, amin. Dapat tuh, ya, dapat. Tapi yang tadi nggak dapat, walaupun mengaminkan. Ya, supaya doa kita semuanya nanti kabul oleh Allah, amin amin kita kabul oleh Allah, kita juga doa-doa itu terutama doa-doa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita pahami. Kita pahami ya, Rabbi firli wali walidayya, ya minimal harus hafal lah itu. Hafal dan tahu artinya supaya ketika kita memohon itu betul-betul keluar dari dalam hati, bukan dari mulut. Lah iya, karena paham ya. Karena pahamnya itu. Nabi Adam itu kan berdoa sambil nangis. Sedih. Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, aku ini dosa. Ampuni ya Allah, kalau enggak aku ini rugi. Karena nggak ngerti, dikiranya nyanyian. Rabbana ya Rabbana. Nyanyi. Ya. Mari doa kita, sholat kita, bacaan sholat kita, itu kan doa-doa semua. Ayo kita pahami. Udah banyak kitab-kitab yang diterjemahkan, sudah banyak artinya. Jadi mudah-mudahan kita yang ngerti semua. Ketika Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Betul-betul ngerti. Ya, minta apa? Minta pada Allah, minta disayangi, minta dijebarkan hatinya, minta dimudahkan rezekinya, minta petunjuk dari Allah. Masya Allah, banyak permintaan. Tapi kalau nggak ngerti, terima kasih. Ya. Wah. Iya. Monggo.
Dan yang tangan. Nah pertanyaannya, kalau di sebuah grup di media, contohnya ini media yang spiritual ini, ada teman memberikan satu postingan, kayak kemarin, ya saya jelaskan aja, saya kasih, itu, rame tuh, asik. Kalau saya komentari, panjang lagi. iya. Nah untuk mencerdaskan semacam itu, belajar yang paling baik, apalagi sekarang ini soal politik ya, sedikit saja salah ya, sedikit saja arah sana. Sebaiknya di masjid kita ini, kalau terdapat semacam itu, terutama pengurus, apa yang harus dilakukan? Kalau di media Pak kok gampang. Wah. Dia masih cerdas Pak. Iya. Jadi mohon maaf kalau ada yang merasa tertarik, ya kita buka forum, kalau enggak ya gimana saran dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Medsos itu rawan. Maka medsos